netizen! Kembali lagi bersama aku Cema Dan aku Fania. Seperti biasa di program ini kita akan membahas informasi seputar selebriti yang lagi viral. Dan tentunya kita juga akan mengulik komentar netizen dari selebriti tersebut hanya di CNN Celebrity and Netizen. Apa sih netizen? Ada banyak banget berita yang hari ini mau kita bawain buat netizen di rumah. Dan tentunya pastinya beritanya sangat menarik. Bener banget. Tapi sebelum ke berita utama, Cema mau nanya dulu nih kabar dari Fania hari ini. Fania gimana kabarnya? Ya walaupun agak serak-serak dikit ya, jadi makin agak keren kan suaranya, tapi tetap semangat untuk ngebawain berita untuk netizen di rumah. Kalau Cema sendiri gimana nih kabarnya? Luar biasa dong, semangat juga. Apalagi hari itu beritanya sangat menarik ya Iya, kan? bener banget. Dari yang viral sampai yang pembahasan pribadi dan ada yang baru ditangkap juga. Nah itu dia, ditangkap apa nih kira-kira? Daripada makin kepo kita langsung lihat aja kali ya berita pertama. Berita Boleh. pertama datang dari siapa tuh coba? Nah kita lihat artikelnya di belakang. Siap. Wejangan Krisdayanti soal perempuan harus punya penghasilan sendiri, tuai pro dan kontra katanya. Waduh. Ini agak membingungkan sih sebenarnya ya. Iya. Kenapa wejangan Krisdayanti untuk perempuan itu punya penghasilan sendiri menuai pro dan kontra? Padahal kan itu salah satu hal yang positif gitu loh. Nah itu dia, atau mungkin cara penyampaiannya ada yang salah. Nah daripada makin penasaran, kita langsung lihat aja informasinya. Ini dia. Netizen, perasaan statementnya nggak ada yang salah loh. Nah Semuanya benar, apalagi untuk menyetarakan seorang wanita ya kan. Jadi penghasilannya itu harus ada juga. Nah, kalau menurut Fania sendiri, untuk statement Krisdayanti sendiri gimana sih? untuk saya yang sangat independent woman ini anjay. Bener juga sih, karena kita nggak bisa ketergantungan hidup dengan seorang ya. Karena ujung-ujungnya kan yang menghidupi diri kita ya diri kita sendiri kan. Mau apapun itu, mau sama orang tua, mau sama teman, atau mau sama siapapun. Jadi menurut aku dengan dia berkata seperti itu sih bener sih. Ya nggak sih kalau cewek sendiri? Bener lah, bener banget malahan. Apalagi kan sekarang kayak kebutuhan wanita tuh biasanya lebih besar daripada kebutuhan pria, bener kan? Bener Dari banget. kosmetiknya, dari pakaiannya. Kalau Bener misalnya pria paling banget. hobinya aja. Hobi Bener motor, hobi mobil, otomotif ya kan. Bener Yang mahal juga sih sebenarnya ya. Jadi banget. kita harus sama-sama kerja, berarti saling ya kan? Yap, Saling itu kerja, dia. saling berpenghasilan. Itu Jadi biar dia. serata, jadi nggak ada yang ngerasa dibebani atau membebankan, bener nggak sih? Bener banget, tapi denger-denger tuh katanya kalau misalnya cewek terlalu independen tuh kadang cowok juga insecure untuk deketin, bener gak sih cewek? Tergantung ke karakternya mungkin ya. Oh gitu. Nah, kalau misalnya Cema enak aja. Oh gitu. enak aja. Karena nyantai aja jadi. Nyantai aja tapi enggak lah. Kita juga harus menyeimbangkan ya kan, jangan Itu sampai dia. kayak apa ya? Derajat kita timpang tuh sebelah. Itu berimbang dia. terlalu berat sebelah. Jadi kayak ya harus seimbang lah semuanya. Jadi kan Bener sekarang kayak banget. udah ada emansipasi wanita tuh. Iya. Diseratakan antara laki-laki dan perempuan. Iya. Makanya ini salah satu caranya mungkin. Ya, semangat Kartini. Iya. Semangat ya kan. Ya udah kita lihat nih komentar netizen menanggapi komentar dari Netizen. Krisdayanti ini ya kan. Iya. Kayak ada yang pro atau yang kontra gitu kan. Kebanyakan yang mana nih sebenarnya ya. Itu dia, kita langsung lihat aja nih komentar pertama datang dari siapa sih, Cewa? Komentar pertama datang dari Dek Tiani. Menurut saya benar, harus bisa mandiri biar nggak dianggap remeh suami atau mertua nanti katanya. Wah, berarti ini salah satu orang yang ada permasalahan hidup sama mertuanya. Oh, ya kan? bisa jadi ya. Jadi mendukungnya tuh kayak bawa-bawa mertua. Iya, ya kan? karena- Tapi benar juga sih, benar. Daripada kayak kan kadang banyak banget di Indonesia ini ya di underestimate untuk perempuan sendiri ya kan. Jadi kayak kamu cuman wanita rumah tangga biasa ya kan, nggak bisa apa-apa, nggak menghasilkan apa-apa ya kan, cuma numpang hidup sama mertua atau suami. Yap. Nah jangan sampai ada kata-kata seperti itu datang dari orang lain atau orang terdekat ya kan. Jadi kayak harus semangat bekerja, cari uang untuk diri sendiri dan keluarga. Itu dia, cuan life. Cuan life ya kan. Oke, kita langsung lanjut lagi aja baca komentar selanjutnya nih. Kira-kira datang dari siapa sih? Ini langsung datang dari Martina Syed. Dia bilang katanya, saya dari nikah hingga sekarang tidak pernah kerja, cari duit sendiri. Alhamdulillah. Jika kita bisa mensyukur nikmat rezeki yang Allah berikan pada kami, cukup bisa mudik, punya rumah sendiri dan lain-lain. Alhamdulillah ya. Semoga ya memang dilancarkan rezekinya juga kalau misalnya kita bisa mencari pekerjaan sendiri. Karena balik lagi kita nggak bisa menanggung jawabkan tanggung jawab kita ke orang lain gitu. Kayak tetap harus mandiri lah gitu. Jadi kalau misalnya nggak ada orang lain yang membantu, atau kita bisa membantu diri kita sendiri aja. Bisa jadi ya kan. Jadi kita lihat nih komentar terakhir datang dari siapa sih? Dari Syifa Azminurunisa. Setuju sama yang dibilang KD, tapi dengan catatan tetap harus mengutamakan anak dan suami. Karena yang akan dipertanggungjawabkan oleh seorang istri di akhirat kelak adalah bagaimana peran dia sebagai istri dan ibu katanya. Benar banget ya, kita harus tahu ya kan dengan kodrat kita sebagai kayak perempuan misalkan. Jadi jangan sampai kayak terlalu karena kesuksesannya dia kayak dia merasa kayak lebih
tinggi hati Itu gitu dia. loh, seperti itu ya. Iya benar. Jadi harus banget. bener-bener kayak seimbang lah semuanya. Bener banget, harus balance dua-duanya ya biar nggak ada timpang tindih. Timbang tindih apa ya bahasanya ya. Kayak Fania bahasanya sekarang agak membingungkan sebenarnya, sedikit ambigu ya kan. Ya kan daripada lebih ambigu lainnya. Mendingan kita lanjut Nah, aja lanjut nggak aja sih ke kali ya informasi ke informasi selanjutnya. selanjutnya. Oke, informasi selanjutnya ini didengar dari siapa lagi sih coba? Mau coba aja yang bacain? Boleh dong. Coba Fania aja. Oh boleh, sini sebenarnya bestie saya sih beritanya. Bestie-nya Fania. Yoi, Oh, kita bestie langsung- banget kayaknya ini bestie Fania ya. banget. Siapa lagi kalau Hah? bukan sama Cinta Laura. Karena Wah. Cinta Laura di sini berkomentari anak Citayam di Sudirman katanya mereka udah kena brainwash. Brainwash. Nah, ya kan? itu Wah. dia. Kira-kira apa yang di brainwash sih sebenarnya? Mungkin pada kepo kan karena Citayam Fashion Week itu lagi naik-naiknya dan viral-viralnya banget kan. Benar. Daripada penasaran, kita langsung lihat aja informasinya berikut ini. Aduh, tapi memang bener sih, Fana termasuk salah satu orang yang setuju kalau pendidikan tuh masih nomor satu dibandingkan yang lainnya. Even though maksudnya, walaupun sekarang udah bisa dapat duit sendiri ya, tapi at least tuh pendidikan tuh kayak materi yang bisa kita dapat dan juga long lasting untuk selamanya lah, ya nggak sih? Benar juga sih, tapi balik lagi ya, kadang kita juga kan butuh kebutuhan yang lainnya. Seperti Iya. kayak sekarang tuh kesempatan tuh datang buat anak-anak yang ada di Citayam Fashion Week ya kan. Iya, benar banget. Kesempatan ini nggak akan datang dua kali. Kayak misalkan dia dapat popularitas, dapat uang, endorsement, dan kayak dari brand-brand apapun masuk ke mereka, ya kan. Iya. Itu menghasilkan uang untuk mereka dan keluarganya. Iya. Jadi apa salahnya sebenarnya? Iya. Nggak ada yang salah. Iya sih, itu dia sih sebenarnya. Tapi balik lagi kan kalau Citayam Fashion Week pun kita juga nggak tahu kayak bakal selamanya atau enggak. Tapi kalau misalnya pendidikan kan kita bisa terima ilmunya selamanya gitu, Cem. Jadi kayak menurut gue sih masih kayak harus pendidikan nomor satu sih. Pendidikan nomor satu, kalau misalnya cuma cuan nomor satu ya Iya, kan. tetap. Jadi daripada berdebat ya udah kita Iya. lihat nih komentar netizen masih seperti apa sih menanggapi ini semua ya kan. Komentar pertama nih datang dari Diah Eka Andarini, setuju. Soalnya pendidikan dan belajar itu berlakunya seumur hidup. Sayang sebenarnya kalau ditolak, tapi keputusannya udah begitu katanya. Bener banget ya. Ini ada salah satu anak Citayam Fashion Week atau yang bisa dibilang Roy ya kan namanya. Iya, bener banget. Jadi menolak beasiswa dari Pak Sandiaga Uno Iya, ya itu kan. dia. Jadi kayak mungkin itu yang disayangkan sama Cinta Laura dan orang-orang netizen di luar sana. Jadi kayak ini anak-anak di sana udah di brainwash gitu kan. Iya. Padahal kan kita nggak pernah tahu ya pemikiran dia dan apa yang dia alami di belakang sana gitu. Iya, mungkin aja harapannya ke depannya kalau sekarang belum bisa terima, tapi mungkin ke depannya dia berpikir lagi kayak, oh kayaknya perlu nih buat gue, akhirnya diambil lagi. Kita juga nggak ada yang tahu ke depannya kan. Oke, kita langsung lanjut lagi aja, kita baca komentar selanjutnya. Datang dari chef nih. Dia bilang katanya dari Januari_Exa, dia bilang dia menolak beasiswa karena harus hidupin keluarganya. Coba kalau tanpa beban jadi tulang punggung di kota dengan biaya hidup mahal, mungkin mereka akan milih buat sekolah. Bener banget kan, pasti kayak suatu keputusan diambil karena memang ada pertimbangan yang lain kan. Jadi ya seperti itulah. Jadi mungkin. masih pendidikan nomor satu atau cuan nomor satu? Yang mana tuh? Hah? Tetap sih pendidikan nomor satu, karena tetap. kalau misalnya kita bisa membekali diri dengan baik, cuan tuh akan datang dengan sendirinya. Wih, Kan? mantap ya. Yoi. Karena kata Fania hari ini kan bijak banget ya. Kita lihat nih komentar Oke. terakhir gimana nih. Datang dari Devianti Anggra ini. Aku iri loh, aku pengen kuliah tapi nggak bisa karena keterkendala biaya. Jadi emang langsung kerja buat ngidupin keluarga juga. Dede-dede zaman now ini gimana sih pola pikirnya katanya. Ya mungkin dari pergaulannya juga kali ya. Karena kan bener banyak banget banget ya orang kayak udah nyaman dengan situasinya saat ini. Jadi kayak untuk belajar lagi atau berpendidikan lagi itu kayak agak susah gitu loh. Bener Apalagi kayak kita tuh nggak semua orang suka banget belajar. Iya. Contohnya kayak Cuma tuh kan suka belajar, sukanya kerja. Gimana Tapi tuh? setelah dipikir-pikir, Cem, kalau mungkin belajar itu kan ada luas ya, bisa belajar apapun. Tapi kalau misalnya kita belajar apa yang kita suka, pasti orang suka nggak sih? Kayak, Benar. iya kan? Jadi harusnya tetap lo pasti suka, Cem, kalau misalnya belajar sesuatu yang lo suka, iya nggak sih? Bisa jadi sih ya kan. Iya kan? Apalagi di luar sana kan, di luar negeri kayak banyak banget pendidikan yang udah menjurus. Kayak misalkan Nah iya, apa yang sukanya disukain seni, kan? Iya. fokus ke seni, sukanya masak, fokus ke masak, sukanya Benar. olahraga, fokus ke olahraga. Ya mungkin Benar. Indonesia juga bisa menerapkan sistem tersebut ya. Nah, bisa Biar kayak jadi banget. anak-anak di luar sana tidak dicap tidak bisa belajar atau tidak mau belajar. Bener gitu. banget. Padahal kan banyak banget hal-hal yang pengen mereka pelajari selain belajar matematika dan lain sebagainya. Itu dia. Ya, moga-moga kedepannya bisa lebih baik lagi untuk negara kita Indonesia dan tentunya tetap terus maju. Walaupun sekarang ini masih banyak kontroversi lah. Ada yang setuju Betul. saya bikin menaikkan ekonomi, ada juga yang kayak katanya viral-viral aja gitu, tapi nggak ada gunanya. Tapi sebenarnya ya pasti ada bagusnya, ada juga mungkin dampak yang negatifnya. Benar. Gitu Ya udah kita ambil hikmahnya aja ya kan. Kita doakan mudah-mudahan kalau misalkan ada kesempatan untuk Roy dan teman-temannya untuk
menerima lagi beasiswa bisa diterima dan dipertimbangkan lagi dengan bijak ya kan. Itu dia. Sudah kita tinggalkan nih berita dari Roy dan Citayam Fashion Week. Kita pindah nih ke berita berikutnya. Berita berikutnya langsung datang dari siapa tuh Cema? Wah, langsung dilempar ke Cema ya kan? Kayaknya ini sesuatu yang hot, makanya Cema yang harus bacain ya kan? Itu dia. Nih, penangkapan paksa Nikita Mirzani diiringi isak tangis anak. Usai kejadian, asisten langsung buka suara. Waduh, ini ada apa sih sebenarnya kok tiba-tiba Nikita Mirzani ditangkap? Itu dia, mana di Senayan lagi kan? Bener. Itu dia. Daripada penasaran, langsung aja kita lihat informasi selengkapnya. Ini dia. Waduh, kita ketahui ya kalau misalnya Nikita Mirzani ditangkap di daerah Jakarta Selatan, di mall ya kan, dan itu di muka publik. Biasanya kan penangkapan dilakukan di rumah atau di tempat-tempat khusus ya kan, tapi ini benar-benar di muka publik dan dilihat sama semua orang, banyak banget orang ya kan. Dan bahkan ada beberapa video yang beredar nih, yang menjelaskan tentang penangkapan Nikita Mirzani seperti apa. Wah. Iya. Dan ngelihat gak sih yang anaknya juga nangis karena ditangkap, maksudnya kayak sedih sih pasti. Ya walaupun mungkin sebelumnya Nikita Mirzani juga udah dipanggil, tapi mungkin nggak datang-datang, makanya akhirnya dijemput paksa kan. Mungkin ini salah satu buntut dari awalnya story yang dibuat sama Nikita Mirzani. Nah itu dia, makanya. Jadi mungkin bisa jadi pelajaran kali ya. Jangan jangan terlalu sesumbar. Nah itu dia. Dan akhirnya ya beginilah. Jangan terlalu mencampuri urusan orang mungkin kali ya. Jadi kayak bisa memilih lagi lah apapun yang misalnya diupload, karena kan ya sekarang udah ada UU ITE, jadi kayak harus berhati-hati lagi dalam mengupload sesuatu di sosial media. Ya udah kita lihat nih komentar netizen menanggapi Nikita Mirzani yang ditangkap ini ya. Seperti apa sih? Apakah banyak yang pro atau yang kontra? Kan? Bukunya seperti apa nih? Datang dari Mbex PEB. Kalau ditangkap selalu bawa-bawa anak, pas banyak bacot lupa nasib anak katanya. Wah, oh iya. Ternyata Nikita Mirzani juga udah dilepaskan nih. Oh, karena penangkapannya cuma 1 kali 24 jam saja. Oke. Dan dilepaskan gara-gara alasannya tuh punya anak, gitu kan. Kayak alasan klasik, punya anak atau punya duit ya. Nah, mungkin agak beda tipis ya. Ada beda tipis sebenarnya. Ya tapi balik lagi, semoga bisa diselesaikan dengan baik lah ya. Oke, kita lanjut lagi nih ngeliat komentar netizen. Berkomentar apa sih? Di sini udah datang langsung dari Ipo_Bengkulu. Dia bilang katanya penjarakan aja orang kayak gitu. Waduh. Tolong ya ini yang berkomentar ya, tapi balik lagi ya, kalau memang bersalah memang harus dihukum sesuai dengan keputusan yang berlaku. Cuman ya kalau misalnya tidak bersalah ya diselesaikan dengan cara yang tepat aja dan adil untuk kedua belah pihak ya. Ya mungkin hukum di Indonesia ini mudah-mudahan bisa serata ya semua ya. Jangan kayak memandang bulu ya kan, siapa yang paling terpandang, siapa yang paling terkenal. Itu ya kan? dia. Jadi kayak harus semuanya dituntaskan ya kan. Itu dia. Kita lihat nih komentar terakhir datang dari siapa nih? Dari Cahyani Agusti. Apa yang engkau taburi itulah yang engkau tuai. Katanya bener ya, tabur tuai sistemnya ya. Kenapa yang engkau taburi itu yang engkau tuai. Ya, mungkin ini salah satu alasan kenapa Nikita Mirzani banyak banget dilaporkan sama orang-orang ya. Karena kan kita tahu sendiri kalau dia itu salah satu wanita yang sangat vokal. Itu dia. Dalam menjelaskan apapun atau mencampuri urusan orang lain. Itu. Semoga ini bisa jadi pembelajaran ya. Dan by the way, informasi yang barusan kita sampaikan ini menutup segmen kita kali ini. Tapi jangan kemana-mana netizen, karena sehabis ini kita juga akan nyampein informasi yang jauh lebih menarik. Salah satunya tadi ada berita yang dari YouTuber. Gitu kan. Makanya tetap di CNN, Celebrity and Netizen. Kembali lagi di CNN Celebrity and Netizen. Belum apa-apa udah dikasih berita bahagia nih. Nah, itu datang langsung dari Ari Lasso yang baru saja melepas alat chemoport-nya. Wah, berarti ini kesembuhannya tuh udah terjelaskan dari sini ya kan. Kan kita tahu sendiri kalau misalnya Ari Lasso tuh mengidap penyakit ya kan, dan dia melakukan kemoterapi dengan menggunakan alat chemoport yang ditempelkan di badannya atau ditaruh di badannya gitu kan. Dan itu sekarang udah dilepas dan menandakan kesembuhan dari Ari Lasso. Wah, itu bahagia. Dia, congratulations. Iya, soalnya yang kita tahu juga kalau misalnya Ari Lasso itu mengidap penyakit kanker yang termasuk kanker yang langka gitu. Jadi kayak begitu tahu ada penyembuhan dan memang sudah dilepaskan alat kemonya, itu merupakan suatu berita yang bahagia banget ya, karena bisa lepas dari penyakit kanker sendiri. Dan nih kita lihat nih artikelnya di belakang ya kan. Nih, chemoport dicopot, Ari Lasso selesai jalani pengobatan. Wah, banyak banget ya orang-orang yang di sini yang terharu dan turut bahagia atas kesembuhan dari Ari Lasso ini ya. Apalagi dia walaupun kemarin tuh sempat beredar juga video
dia lagi keadaan sakit tapi Hmm. dia tetap manggung untuk menghibur orang-orang banyak Itu di luar bener sana. banget. Salah Hmm. satunya kemarin Vana juga sempat datengin salah satu event itu klinik kecantikan gitu dan Hmm. Ari Lasso juga datang dan Vana sempat mikir kayak apakah ini Ari Lasso yang beneran datang karena yang setahu Vana kan masih sakit kan. Waduh. Tapi ternyata tetap datang dan tetap menyajikan karya-karyanya yang luar biasa dengan suaranya yang juga luar biasa. Itu menakjubkan sekali. Menakjubkan sekali ya kan, Iya. luar biasa buat Ari Lasso 2 jempol ya kan, Iya, atas 4 jempol. kesembuhannya. Kita lihat di komentar netizen menanggapi kesembuhan dari Ari Lasso dan mencopot chemopause-nya ya kan, Itu seperti dia. apa? Komentar pertama datang dari Moy Sharma. Kalau mendengar ada yang lolos dari sakit mengerikan, aku senang dan haru. Seperti anak Zenada, kalian hebat. Selamat Mas Ari Lasso, katanya. Selamat Mas Ari Lasso. Ya bener banget ya, banyak Iya. banget orang di luar sana ataupun public figure yang mengalami penyakit yang serupa ya Itu kan, dia. kanker dan lain sebagainya, dan Itu mereka dia. tuh bisa sembuh dari penyakit tersebut. Hmm. Jadi kalian buat yang mengidap penyakit tersebut, Hmm. jangan patah semangat, harus tetap berusaha, Iya, pasti itu ada dia. kesembuhan di depan sana. Amin. Oke, kita langsung lanjut lagi nih baca komentar kedua. Datang dari siapa? Komentar kedua langsung datang dari JJ Gurnawan. Dia bilang katanya, tapi tetap waspada ya mas, cancer itu sifatnya sembunyi. Jangan sampai ada faktor-faktor yang dapat memicunya. Karena keluarga aku sendiri pejuang cancer, tapi ya Tuhan lebih menyayanginya. Ya moga-moga nggak, karena memang bener ya kan. Sebenarnya kan setiap manusia tuh mempunyai sel kanker yang kadang aktif kadang enggak gitu. Betul. Dan balik lagi kalau misalnya pola hidupnya benar, pasti juga nggak akan muncul jadi penyakit kanker yang berbahaya. Karena itu memang pola hidup tuh memang harus yang baik sih, dengan makanan-makanan yang sehat, terus juga olahraga teratur. Makanya olahraga Cem, lu mah. Olahraga teratur. Kebetulan Cema juga sering banget olahraga ya Olahraga kan. apa tuh kalau boleh tahu Cem? Olahraga tidur ya kan, merangin mata tuh susah soalnya ya. Kayak berat banget buka mata ya. Beda itu. Beda. Udah kita lihat nih, Oke. komentar terakhir seperti Itu apa dia. ya kan. Datang dari Young Sky Hmm. Satrio. Se-Indonesia mendoakan Mas Ari Lasso. Alhamdulillah, Mas Ari orang baik, doa-doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala katanya. Betul sekali ya, kalau misalnya kita baik, pasti orang juga akan mendoakan yang baik-baik juga ya kan. Itu dia. Nggak mungkin yang jelek-jelek. Makanya tanam tuai itu benar adanya Iya, ya kan. benar Apa yang kita banget. tanam pasti itu yang kita tuai. Seperti Ari Lasso, Iya. Ari Lasso menanamkan kebaikan kepada semua orang dan fans-fansnya, dan dia Akhirnya mendapatkan mendukung terus. ya kebaikan juga dari kayak fansnya, kayak mendukung, Yap. mendoakan dan lain sebagainya. Benar banget. Oke, kita lanjut lagi ke informasi berikutnya. Kira-kira datang dari siapa sih, Cemah? Nih, artikelnya langsung dibaca aja di belakang ya kan. Oke. Gen Halilintar ikutan fashion show Citayam pakai baju muslim lengkap dengan sarung dan, peci. Waduh, Waduh. solehah, Iya, solehah, soleh sekali, banget ya kan. iya. Kok pakai H ya Iya. kan belakangnya. Terlalu semangat ya kan, Iya. apalagi kan kita tahu sendiri kalau misalnya di Citayam tuh biasanya orang kayak terbuka pakaiannya. Benar ya kan. banget. Kayak jalannya dengan pakaian-pakaian yang bener-bener luar biasa ya kan. itu Dan dia. sekarang Gen Halilintar datang dengan pakaian muslim yang Itu lengkap, memakai peci dan juga sarung ya kan. Itu dia. Jadi daripada penasaran langsung aja kita lihat informasi selengkapnya. Ini dia. Wah, ini mah keluarga Atta Halilintar berarti mencontohkan hal yang baik dong dengan Betul. dia berpenampilan yang sangat soleh ya di depan yang lain, itu pasti akan memicu perhatian banyak orang untuk kayak wah kayaknya bagus juga nih kalau pakai baju-baju yang memang pakai baju-baju koko gitu kan. Tapi ternyata Gen Halilintar datang ke Citayam Fashion Week setelah melakukan sholat Jumat. Oh, berarti Jadi sambil ya kan, bukan sengaja memakai baju muslim ternyata iya, ya kan. iya, iya. Kita salah menduga sepertinya. Itu dia. Ya udah, kita lihat di komentar netizen menanggapi Gen Halilintar datang ke Citayam menggunakan pakaian muslim ya. Iya, Dari Dipski, lama-lama nggak jelas, banyak vlogger cari panggung. Nggak apa-apa cari panggung, yang penting ada cuannya ya. Nah itu Ya. dia, balik lagi kan sebenarnya Citayam Fashion Week itu tuh bisa dimanfaatkan dengan baik untuk menaikkan perekonomian Indonesia kan. Nah. Buktinya UMKM sekarang juga banyak yang berjualan di sana, terus juga banyak banget brand-brand lokal yang akhirnya naik gara-gara ikut Citayam Fashion Week tuh kan. Betul, jadi kita bacain nih komentar keduanya datang dari saya Firnia. Iya, komentar kedua langsung datang dari Adi MPN. Dia nggak bisa dibaca ya. Iya, sisa ADHPRMN katanya. Nah itu dia bilang katanya bakal kan malah jadi ajang yang good looking, good duit. Aduh netizen, udah nggak usah julid, asalkan itu bisa memperbaiki perekonomian Indonesia ya it's okay lah ya. It's Iya okay sih? aja. Ya udah Iya kita lihat kan? komentar terakhir, masih julid apa ada yang pro ya kan? Gitu dia. Komentar terakhir datang dari Jagat Kurawa. Kok pada pantas ya kaum high class? CFW udah punya pangsa sendiri kata, atau maksa sendiri. Nggak Waduh. apa-apa ya kan? Iya. Setiap tempat siapapun boleh mendatangkan ya kan? Itu dia. Mendatangkan. Jadi kayak nggak ada tempat khusus juga untuk Ah. beberapa kalangan semua bisa Justru mendatanginya.
Justru dengan adanya Citayam Fashion Week justru malah munculnya persatuan Indonesia ya nggak sih? Munculnya Dari persatuan Citayam, Indonesia, benar. dari Sudirman jadi satu semuanya, bahkan dari kalangan artis dan juga kalangan dari kaum Citayam pun juga jadi bersatu Bisa gitu. menyatu semua, itu berarti Itu hal dia. positif ya kan. Itu dia. Kalau netizen ternyata berita tadi juga menutup perjumpaan kita kali ini, tapi jangan khawatir karena masih ada informasi lainnya di next episode pastinya. Dan tentunya kita juga nggak lupa untuk ingetin kalian tentang protokol kesehatan, ada 5M yaitu memakai masker, menjaga jarak dan juga mencuci tangan. Yang keempat, menjauhi kerumunan, yang kelima mengurangi mobilitas. Akhir kata aku Cema. Aku Fania undur diri, jangan lupa saksikan terus CNN only on MIC MIC Channel. Channel. Bye. Bye-bye. Satu lagi drama Korea terbaru persembahan entertainment. Mengisahkan tentang Shin Jung Tae, seorang pejuang yang dituduh membunuh ayahnya sendiri. Ia terus mencari keadilan hingga akhirnya dia dibesarkan oleh seorang ayah tiri dan menemukan cinta sejatinya. Jangan lewatkan Inspiring Generation, The Birth of Battle God. Segera di Entertainment.